Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Salwa Nafisa Karim dari Pendidikan Kimia FKIP UMS akan menjelaskan tentang teori atom. Disimak baik-baik ya dan jangan di-skip. Teori atom apa saja sih yang akan kita bahas nanti? Yang pertama ada teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Nah, yang pertama ada teori Dalton pada tahun 1804. Si Dalton berkata, setiap materi terbuat dari partikel kecil yang tak terpisahkan, yang disebut dengan atom. Lalu teori ini juga mendasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum konstan. Yang pertama, semua materi terbuat dari atom yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur yang memiliki massa dan sifat yang identik. Yang ketiga, senyawa adalah perpaduan dua unsur atau lebih jenis atom yang berbeda. Yang keempat, reaksi kimia adalah penggabungan, pemisahan, dan penataan ulang atom. Dan model atom yang dibuat dari Dalton yaitu billiard ball. Selanjutnya, ada kelemahan teori atom Dalton. Kesalahan pernyataan Dalton bahwa semua atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang identik. Tetapi faktanya bahwa dalam unsur yang sama bisa terjadi jumlah neutron yang berbeda atau yang disebut dengan isotop. Yang kedua, kesalahan pernyataan Dalton yang katanya atom dari bagian kecil-kecil seperti bola, tetapi bukti pada penemuan berikutnya menyatakan materi terdiri dari potongan yang lebih kecil lagi. Dalam slide ini juga terdapat gambar model atom Dalton. Nah, kita masuk pada teori yang kedua, yaitu dari Thomson pada tahun 1897. Nah, dari si Thomson membuat model atom yang disebut dengan plum pudding atau coklat chip cookie. Dia menggunakan tabung sinar katoda untuk menemukan elektron, yang hasilnya semua elemen harus mengandung elektron bermuatan identik. Nah, yang kedua, atom bersifat netral, maka harus ada partikel positif yang untuk menyeimbangkan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Yang ketiga, elektron mempunyai massa yang sangat kecil, sehingga atom harus mengandung partikel lain nih yang untuk menyusun sebagian besar massa. Teori Thomson mempunyai juga kelemahan. Yang pertama, nggak bisa menjelaskan kenapa muatan positif dapat menahan elektron di dalam atom. Yang kedua, penemuan selanjutnya bahwa massa atom itu terpusat pada intinya, bukan menyebar. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan bagaimana peredaran elektron di dalam atom. Di slide ini dapat dilihat ada gambar model atom Thomson bahwa bulat-bulat elektron itu tersebar merata seperti kismis pada roti. Teori yang ketiga yaitu teori Rutherford pada tahun 1911. Rutherford menggunakan percobaan yang sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan gold foil menggunakan partikel alfa dan menemukan inti atom yang bermuatan positif. Nah, dari percobaannya itu, dia menyimpulkan bahwa sebagian besar atom terdiri dari ruang hampa. Yang kedua, atom tuh punya inti yang positif yang padat, tapi sisanya itu sebagian ruang kosong dengan elektron sesekali. Yang ketiga, elektron itu selalu bergerak mengelilingi atom seperti model tata surya. Rutherford juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan terjadinya spektrum atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan kenapa tuh elektron gak dapat jatuh ke inti sih, gitu kan? Atau juga tidak dapat menjelaskan kestabilan elektron dalam mengelilingi inti. Jadi, di slide ini juga terdapat gambar dari model atom Rutherford. Elektronnya itu seperti bumi, dan nukleusnya itu seperti matahari. Jadi kan kayak model tata surya. Yang keempat, yaitu teori Bohr pada 1913. Lalu, Bohr itu menemukan elektron ada di beberapa lapisan atau tingkatan yang berbeda. Yang kedua, elektron mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Yang ketiga, elektron dapat berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang keempat, setiap lintasan atau orbital tertentu diisi oleh sejumlah elektron tertentu. Nah, dari Bohr ini juga model atomnya disebut dengan model Jimmy Neutron.
Walaupun teori Bohr ini lebih maju daripada teori-teori yang tadi kita bahas, juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Dan juga di slide ini terdapat model atom dari Bohr, yaitu terdapat lintasan-lintasan elektron. Sekian yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.